kita semua. Perkenalkan, saya Susi Friska Sinaga, guru SMK Pelayaran Buana Bahari Medan, Provinsi Sumatera Utara, calon guru penggerak Angkatan 7. Saya akan menyampaikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di SMK Pelayaran Buana Bahari Medan. Tugas ini merupakan demonstrasi kontekstual berdasarkan modul 1.1a.6. Saya akan menyampaikan sebuah komik digital, pendidikan yang berpihak pada murid. Pak Desmond adalah guru baru di SMK Pelayaran Buana Bahari Medan. Saat jam pulang sekolah, Pak Desmond berada di kantor guru, sedang merasa galau tentang pembelajaran yang dilakukannya. Aduh, pusing melihat anak-anak ini. Kenapa tidak ada yang fokus dan semangat belajar ya? Si Tono selalu mengantuk. Si Udin suka datang terlambat. Padahal saya mau kalau saat belajar mereka melakukan apa yang saya perintahkan. Kemudian, tiba-tiba datanglah Ibu Friska. Selamat siang, Pak Desmond. Bu Friska, selamat siang juga, Bu. Melihat raut wajah Pak Desmond yang sedang galau, lalu Ibu Friska menanyakan masalah yang sedang dipikirkan Pak Desmond. Pak Desmond sedang ada masalah kah? Saya perhatikan, Bapak sepertinya terlihat galau. Iya, Bu. Saya galau. Anak-anak tidak ada yang fokus dan semangat belajar. Padahal saya ingin ketika belajar mereka melakukan apa yang saya perintahkan. Saya juga ingin anak-anak lebih disiplin sehingga saya selalu memberi hukuman lari keliling lapangan jika ada anak yang datang terlambat. Namun tetap saja mereka tidak semangat belajar. Bahkan capaian belajarnya pun menurun. Saya jadi galau, Bu. Oh, jadi itu masalahnya, Pak. Begini, Pak, kita tidak bisa memaksakan keinginan kita saat dalam praktik pembelajaran. Biarkan anak-anak belajar sesuai dengan potensi dirinya. Seperti yang tertuang dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka dari itu, pendidikan yang kita lakukan harus berpihak pada murid. Seketika, Pak Desmond merasa bingung. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksudnya apa ya, Bu? Maksudnya seperti ini, Pak. Dengan semangat, Ibu Friska menjabarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Bapak Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan Indonesia. Hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui sebagai pendidik menurut konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, azas pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dalam hal merdeka batin dan menjadi mandiri. Poin yang kedua adalah menuntun anak mencapai kodrat. Pendidik menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga mereka nantinya berbudi pekerti dan memiliki intelek sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Dalam pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Sebagai pusat pembelajaran, anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami, sehingga nantinya motivasi dan kesadaran untuk belajar akan muncul dalam dirinya. Keempat, trilogi pendidikan, di mana Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa dalam memberikan pendidikan, seorang pendidik harus mampu ingarso sung tolodo, yaitu
memberikan teladan. Kemudian Ingmadio Mangunkarso, yaitu pendidik harus mampu berada di tengah-tengah anak didik untuk membangkitkan semangat. Dan menjadi Tutwuri Handayani, yaitu pendidik memberi dorongan, motivasi, dan arahan. Jadi, menurut saya, kalau Bapak Desmond memberi hukuman yang tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan anak, maka bisa saja memunculkan kebencian dalam diri anak. Mungkin Bapak bisa memberi hukuman tidak bisa ikut istirahat kalau mereka datang terlambat. Selanjutnya, poin kelima terkait filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dalam konteks budaya sosial. Artinya, dalam memberikan pendidikan, seorang pendidik perlu mengaitkan konteks sosial budaya untuk menanamkan nilai luhur dan kearifan lokal daerah setempat dalam diri anak. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa menuntun anak untuk memperoleh pendidikan dengan semangat, sesuai dengan alam dan zamannya, sekaligus menjadikan mereka pribadi yang memiliki budi pekerti serta memiliki nilai luhur. Oh, begitu ya, Bu. Berarti sebagai pendidik, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita dalam pembelajaran, melainkan kita harus melihat potensi dan minat anak. Tepat sekali, Pak. Ibu Priska pun melanjutkan penjelasannya terkait implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMK Pelayaran Buana Bahari. Di sekolah kita ini, implementasi pemikiran Bapak KHD sudah diterapkan, Pak, seperti budaya 5S, ekskul olahraga dan bimbingan mental, penggunaan IT dalam pembelajaran, hingga penanaman budi pekerti melalui pembiasaan akan nilai-nilai budi pekerti pada anak, seperti mengunjungi teman sakit, kegiatan agama, sampai belajar tarian daerah. Lebih detail lagi, Ibu Friska memberikan penjelasan terkait implementasi di kelas. Di kelas juga sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan kemerdekaan kepada anak untuk belajar maupun berkreasi, memberikan dorongan, dan membangun kolaborasi yang baik. Pak Desmond menyampaikan tantangan yang beliau hadapi. Kemudian, Ibu Friska memberikan solusi. Iya juga ya, Bu. Namun, setelah saya mendengar penjelasan Ibu, saya merasakan tantangan sulitnya menggunakan teknologi untuk menunjang pembelajaran dan juga melihat merosotnya moral anak-anak saat ini. Saya bisa kasih solusinya, Pak Desmond. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita sebagai pendidik harus terus belajar, bersikap terbuka terhadap perkembangan yang ada, dan pastinya tetap meningkatkan kompetensi diri melalui kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan, sampai bisa menghasilkan karya yang inovatif. Terima kasih ya Bu Friska. Saya sudah tidak galau lagi setelah mendengar penjelasan Ibu. Sama-sama, Pak Desmond. Ini saya ada modulnya. Mungkin Bapak ingin tahu lebih banyak terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wah, boleh juga Bu, agar saya lebih banyak memahami pemahaman terkait konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, silakan Pak. Oh iya, Ibu Friska belum pulang. Kalau Ibu bersedia, kita bisa pulang bersama-sama. Terima kasih atas ajakannya Pak Desmond. Tapi saya mohon maaf, karena hari ini saya ada membimbing ekskul literasi. Baik, saya pamit pulang dulu ya Bu Friska. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Siap. Hati-hati di jalan ya Pak Desmond. Demikianlah komik digital yang bisa saya sampaikan.